Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk ketua kelasnya, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Sebelum kita memasuki materi hari ini, silahkan dinyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Untuk yang bertugas, maju ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah negerinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk hari ini, ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua ya? Nihil? Bagaimana? Sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah siap? Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya, biar tambah semangat. Tepuk siap belajar ya. 1, 2. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah siap belajar kita? Bisa duduk kembali. Anak-anak, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas materi tentang bilangan bulat. Apakah kalian masih ingat apa itu bilangan bulat? Masih ingat? Masih. Coba sekarang kalian jelaskan apa itu arti bilangan bulat. Coba salah satu anak yang bisa menjawab, silahkan angkat tangan. Kira-kira siapa ya yang bisa jawab? Coba Leticia, dicoba dulu. Bilangan bulat. Bentuknya utuh, tidak berupa pecahan atau desimal. Nah, benar apa salah untuk teman-teman yang lain? Jadi yang dimaksud dengan bilangan bulat itu adalah bilangan yang bentuknya utuh, bukan berupa pecahan ataupun desimal. Anak-anak, mempelajari materi tentang bilangan bulat itu sangat penting untuk kalian, sangat bermanfaat untuk kalian. Kenapa kok sangat bermanfaat? Karena dengan mempelajari materi bilangan bulat, kita bisa menghitung banyaknya benda. Kita bisa menghitung pengeluaran kita. Kita bisa menghitung pemasukan kita. Kita bisa menghitung banyaknya
pinjaman atau sisa pinjaman yang sudah kita bayarkan, dan masih banyak lagi manfaat dari mempelajari bilangan bulat ya. Sekarang Bu Febri akan membagikan link pretest. Silahkan kalian simak di grup kalian ya. Coba dikerjakan. Ada kendala? Tidak ada. Ada kendala? Tidak ada. Barangkali ada yang menemukan kendala, bisa ditanyakan. Sudah? Waktu untuk pengerjaan pretest sudah selesai ya. Bu Febri akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk materi hari ini ya. Setelah kajian literatur dan diskusi, jadi nanti ada kajian literatur, kalian membaca, dan diskusi, peserta didik mampu memahami konsep bilangan bulat, termasuk membedakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Setelah melaksanakan kajian literatur dan diskusi, peserta didik dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti akan saya sajikan 2 buah video pembelajaran. Silahkan kalian simak dan pahami video pembelajaran tersebut. Selesai menyimak video pembelajaran, nanti kalian akan saya bagi menjadi tiga kelompok belajar sesuai dengan karakteristik belajar kalian masing-masing. Setelah itu, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, dengan tugas masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Selesai diskusi, nanti kalian silahkan presentasi di depan bersama dengan kelompoknya. Masih ingatkah kalian ya, bilangan bulat itu terdiri dari 3 jenis. Coba kalian sebutkan 3 jenis bilangan bulat itu. Untuk yang pertama, coba Rasel. Bilangan bulat positif untuk yang pertama. Yang kedua, bilangan bulat negatif. Untuk yang ketiga, jenis bilangan bulatnya apa? Wima? 0 ya. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan yang ketiga adalah 0. Untuk pertanyaan yang kedua, disimak. Coba bandingkan mana yang lebih besar antara bilangan negatif 33 dengan negatif 23. Ayo yang bisa menjawab silahkan. Yang lebih besar ternyata adalah negatif 23. Saya lanjutkan lagi. Sekarang silahkan kalian simak materi pembelajaran hari ini tentang operasi hitung bilangan bulat pada video berikut ini. Main lompat garis bilangan yuk. Kalian olahraga sambil belajar bilangan bulat juga. Garis bilangan tuh apa? Garis bilangan adalah gambar garis lurus yang tiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan itu terletak pada tiap titik yang jaraknya sama di sepanjang garis. Coba perhatikan ya, angka 0 di tengah garis bilangan, lalu sebelah kanannya angka, dan seterusnya, yang disebut bilangan bulat positif. Sedangkan sebelah kiri ada negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, yang disebut bilangan bulat negatif. Dimulai dari 0, angka negatif 5, berarti mundur 5 titik. Oh, begitu. Mulai dari 0. Jadi, kalau min 2, mundur 2 titik. 1, 2. Aku sekarang di titik min 2. Aku maju 3 titik. Sekarang aku di titik
3. Dari ketiga angka ini, mana yang lebih besar? Yang paling kanan adalah yang paling besar. Jadi, kalau diurutkan dari yang kecil, min 5, min 2, 3. Betul. Arah tetap. Min 6, artinya mundur 6 titik. Jadi, min 3 ditambah min 6, hasilnya min 9. Sekarang aku ditambah arah tetap dikurang balik arah. Dikurang berarti balik arah. Min 9 artinya mundur 9 titik. Min 7 dikurangi min 9 sama dengan 2. Sekarang aku. Arah tetap. Maju 1 titik. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Ialah di titik 0. Coba diurutkan angkanya dari yang kecil. Min 9, 0, 2. Angkaku yang paling besar. Aku menang. Untuk bilangan bulat negatif letaknya di sebelah mana tadi? Di sebelah negatif, letaknya di sebelah kiri. Untuk yang tengah adalah 0 dan ada bilangan bulat positif yang letaknya di sebelah kanan. Nama lain dari bilangan bulat positif tadi bisa disebut sebagai bilangan asli. Bisa ya? Sekarang kalian simak video yang kedua. Ini adalah penerapan operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Disimak dulu. Di contoh ini tadi bahas tentang apa? Perolehan nilai ulangan dari seorang anak ya. Ternyata butuh pakai operasi hitung bilangan bulat juga kan? Di situ ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif juga sampai menemukan hasil hitungnya. Sudah paham? Setelah kalian menyimak dua video yang sudah saya sajikan tadi, tugas kalian selanjutnya adalah nanti kalian saya bagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, nanti yang tipe auditori itu ada Leticia, ada Novalia, Kuni, Ananda Siva, Wima, dan Farid. Untuk yang kelompok kedua, ini visual, ada Asyahira, ada Naswa, Debbie, Felis, Neo, Revan, dan Reza. Kelompok yang ketiga ini adalah tipe kinestetik, ada Elsa, Rasel, Dwi, Bila, Hafiz, Yuan, dan Rizky Riyadi. Sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah saya bacakan ini tadi. Kalau sudah, Bu Fibri akan membagikan materi atau bahan ajar untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian baca dan pelajari dulu. Di sini juga ada lembar LKPD nanti, silahkan dikerjakan.
Untuk kelompok pertama, silahkan kalian cari apakah yang dimaksud dengan operasi hitung. Apa saja jenis operasi hitung itu dan jelaskan atau sebutkan sifat-sifat dari operasi hitung. Itu tugas untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, tugasnya silahkan kalian menggambarkan operasi hitung bilangan bulat berikut ini ke dalam garis bilangan. Untuk kelompok 3, tugas kalian adalah menemukan hasil dari operasi hitung bilangan bulat berikut, kemudian kalian sajikan dalam scrapbook. Sudah paham untuk tugas masing-masing? Kalau sudah, Bu Fibri bagikan dulu alat dan bahannya. Untuk kelompok 2, nih ya, alat dan bahannya. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kelompok 3, alat dan bahannya. Dikerjakan sebaik-baiknya. Bisa mulai bekerja bersama dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Ya. Langsung jawabannya saja. Ini bisa ditambahkan nomor 1, ini kan yang soal nomor 2, ini soal nomor 3. Bisa ditambahkan ya. Pakai ballpoint sini bisa ditambahkan agar lebih cantik. Soal nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Bisa diklik kembali, hasilnya sudah benar apa belum ya? Cek kembali. Kalian tuliskan nama kelompoknya di belakangnya. Ya. Udah, kelompok 2 ditulis itu, kelompok 2. Terus anggotanya siapa saja, bawahnya. Yang kelompoknya tulis, yang lainnya membaca, bisa diisi lagi. Ya, sebentar. Karena tambahnya negatif, maka geraknya mundur apa maju? Mundur. Mundurnya berapa langkah? Ya, 2, 3. Jadi nanti hasilnya sama dengan negatif 7. Sudah yakin dengan pekerjaannya? Kalau sudah yakin, bisa kita mulai sesi presentasi. Kita mulai dari kelompok pertama dulu yang akan tampil. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Operasi hitung adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan nilai atau solusi sesuai hal melalui proses matematika, seperti menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Sifat operasi hitung: sifat tertutup, sifat identitas, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif. Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Felis? Untuk Felis. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi selain Felis? Ivan? Penjumlahan itu apa? Silahkan kelompok 1 berdiskusi dulu dengan kelompoknya untuk menentukan jawaban dari Felis dan Revan tadi. Yang pertama akan menjawab pertanyaan dari Felis tadi. Apa yang dimaksud dengan sifat distributif? Sifat distributif adalah sifat yang menyatakan bahwa operasi perkalian dapat didistribusikan melalui penambahan dan pengurangan untuk mempermudah perhitungan.
Dah, itu untuk Felis. Bagaimana Felis? Sudah jelas? Jawabannya sudah bisa diterima? Sudah jelas ya? Untuk pertanyaan yang kedua, barangkali Novalia mau menjawab pertanyaan dari Revan. Silahkan dijawab dulu. Yang dimaksud dengan penjumlahan. Penjumlahan adalah penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Sudah? Untuk Revan, bagaimana? Sudah jelas arti dari penjumlahan? Sudah jelas? Sudah? Sudah ya? Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-temannya, untuk hasil kerja dari teman-temannya. Bisa kita lanjutkan kelompok 2. Kami dari Bisa kelompok dimulai. 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Ini gambarnya. Dan nomor 2, 7 ditambah negatif 3, gambarnya ini. Hasilnya. Nomor 3, negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan. Sudah, saya jelaskan dulu ya. Kita koreksi dulu pekerjaan dari kelompok 2. Negatif 4 ditambah negatif 3. Negatif 4 itu letaknya di sebelah kanan apa kirinya 0 kira-kira? Di sebelah kirinya 0. Sebanyak berapa langkah kalau negatif 4 itu? Sebanyak 4 langkah. Dilihat dulu, nolnya di sini, 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4. Negatif 4 letaknya di sini. Terus ditambah negatif 3. Karena negatif, maka arahnya mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Hasil akhirnya adalah negatif 7. Sudah benar ya ini? Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Apa ada yang ingin ditanyakan? Angkat tangan. Ya, Elsa. Untuk Ya, operasi penjumlahan arahnya ya, maju jawab. atau ke kanan? Jadi untuk operasi penjumlahan tadi arahnya kemana anak-anak? Kanan. Arahnya Ke kanan. hanya ada satu pertanyaan? Udah ya. Berarti ini adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Silahkan diberikan tepuk tangan untuk hasil kerja dari teman-teman kalian. Dilanjutkan presentasi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. A. Min 12 ditambah 5 sama dengan min 7. B. 6 dikurang 9 sama dengan min 3. C. Min 3 dikali min 7 sama dengan 21. D. 10 dibagi 2 sama dengan min 5. Kita Ada teliti yang- dulu ya. Sekarang diteliti dulu. 10 dibagi negatif 2. Positif dibagi negatif hasilnya sama dengan negatif. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Berarti ini negatif 5. Sudah benar ya? Sudah benar. Silahkan dibuka sesi tanya jawab untuk hasil presentasi dari kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Neo. Silahkan didiskusikan dulu bersama dengan kelompoknya. Jawab. Silahkan yang bertugas. Yang harus didahulukan adalah operasi perkalian. Dari Neo, jawabannya tadi yang harus didahulukan ketika ada operasi penjumlahan, operasi perkalian, yang didahulukan adalah operasi perkaliannya. Sudah jelas dengan jawaban dari kelompok 3? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Neo? Tidak? Yang lain ada apa enggak? Tidak ada? Ini adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Presentasi dari masing-masing kelompok tadi sudah disajikan, sudah maju.
dengan tanggapan dari kelompok-kelompok lain juga sudah. Sekarang kita masuk pada tahapan evaluasi ya anak-anak. Dimulai dari kelompok 1, kira-kira evaluasinya apa tentang pekerjaan kelompok 1? Coba kalian, mungkin ada masukan untuk kelompok 1, kurang bagaimana? Bagaimana? Nah ini ya, kalau dari saya untuk kelompok 1, untuk penyampaian rekaman tadi, waktu membaca jangan terlalu cepat, biar teman-teman yang lain mudah untuk memahami dan menerima apa yang kalian sampaikan. Paham ya? Untuk kelompok 1 bisa diperbaiki untuk kedepannya nanti. Untuk kelompok 2 sudah bagus, cuma ditambah lagi keseriusannya. Yang kelompok 3 mungkin ada masukan untuk kelompok 3. Evaluasinya apa dari teman-teman yang lain? Sudah bagus apa belum untuk kelompok 3? Sudah. Untuk kelompok 3 sudah bagus ya. Terus sudah variatif juga, sudah rapi dan tampilannya juga sudah menarik dari pekerjaannya. Ditambah lagi apa? Kekompakan bersama anggota kelompoknya. Bisa diterima untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sedikit evaluasi untuk ini tadi ya. Selanjutnya untuk memantapkan materi kita hari ini, kita nyanyi-nyanyi dulu biar tambah semangat ya. Kita nyanyi tentang perkalian bilangan bulat. Ayo bisa berdiri. Positif, positif menjadi positif. Positif, negatif menjadi negatif. Negatif, positif menjadi negatif. Negatif, negatif jadi positif. Semuanya itu perubahan tanda dalam perkalian bilangan bulat. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana? Sudah fresh kembali? Sudah tambah semangatnya? Kalau sudah, sekarang Bu Fibri mau membagikan link post-test. Saya share ke grup WA kalian. Silahkan dibuka, kemudian dikerjakan. Waktunya 3 menit ya. Saya kirim dulu. Barangkali ada yang menemukan kendala. Sudah bisa? Ada kendala? Revan, tidak ada? Yuan, ada kendala apa tidak? Tidak ada. Bima, ada kendala? Tidak ada. Sudah selesai semua ya untuk pengerjaan post-test. Sekarang silahkan HP-nya ditaruh terlebih dahulu. Kita lanjutkan untuk menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Operasi hitung bilangan bulat. 4 jenis operasi hitung. Yang pertama ada operasi hitung penjumlahan. Yang kedua ada operasi hitung pengurangan. Yang ketiga ada operasi hitung perkalian. Dan yang terakhir ada operasi hitung yang namanya pembagian. Sifat-sifat pada operasi hitung bilangan bulat. Ada 5 sifat tadi ya. Yang pertama ada sifat yang namanya sifat identitas. Yang kedua ada sifat tertutup. Yang ketiga ada sifat distributif. Ada sifat komutatif dan ada sifat asosiatif. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bu Fibri akan membagikan kertas berwarna ini pada kalian. Silahkan kalian tuliskan perasaan kalian bagaimana, kesan-kesan kalian bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah selesai menulis, langsung ditempel di papan tulis. Sudah paham ya? Anak-anak, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang aljabar ya. Silahkan bisa dibaca-baca dulu di rumah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pertemuan untuk hari ini.
Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita tutup dulu pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bisa dimulai dari sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran hari ini saya akhiri sampai di sini. Ada kurang lebihnya Bu Fibri mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.